abangannya semerawut, tadi dikirimkan fotonya. Jadi Bang Faisal itu nanti setiap pemangkasan itu cari cabang, sisakan 5, potong. Pakai fungsinya apa Bang? Pakai fungsinya apa? Amistar top. Sematkan Amistar top. Ya. Fungsi danya Amistar top yang biru. Nah, Amistar top. Terima kasih buat teman-teman yang sudah CO ya, semoga berkah selalu ya. Intinya nanti kalau mengalami kesulitan itu silakan hadir di lab saya. Bang, habis di pruning biasanya keluar kembang berapa minggu dipupuk apalagi Bang? Pupuk lanjutan pupuk etalase 3. Pupuk lanjutan pupuk etalase 3 ini digunakan untuk merawat bunga dan buah ya. Tetapi nanti dulu Bang pupuknya nanti dulu ya kalau benar-benar sudah keluar bunga. Dan juga buat teman-teman ya, yang lagi melakukan proses pemangkasan pembuahan, ini perlu diperhatikan ya. Paling tidak tanaman itu dicoba dulu ujungnya ya, dicoba. Jadi nanti dilakukan penyemprotan Bang, itu kan jamuran sebenarnya. Apakah selama ini tidak disemprot Bang Faisal? Oh terima kasih Bang Faisal, berkah selalu. Terima kasih. Masalahnya wong loro Bang Faisal, engko njalukan iki mesti ora dinai siji kaya kuwi. Ya. Nah, terima kasih Bang Faisal. Ya, buat teman-teman yang lagi melakukan perawatan, terutama kondisi tanaman sedang berbunga, gunakan yaitu penyemprotan fungisida juga penting karena untuk menjaga supaya tidak terserang jamur. Dan Kapan harus membuka perdagangan? Biarkan indikator memandu Anda. Kurangin penyiraman. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan pemangkasan atau habis pemangkasan, itu biasanya tanaman tidak terlalu membutuhkan banyak air, ya. Makanya sering terjadi kematian pada tanaman yang habis dipangkas karena teman-teman penyiramannya terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan. Sebenarnya terserang jamur penyebabnya apa ya Bang? Soalnya tanaman saya semua nggak subur. Nah gini ya Bang Faisal nanamnya kan di lahan terbuka kan. Di lahan terbuka itu sebabnya air hujan. Makanya kalau bisa dikasih payung Bang Faisal biar tidak kehujanan. Seperti itu penyebabnya adalah air hujan Bang Faisal. Penyebabnya air hujan. Jadi saya pruningnya ninggalin berapa lembar daun Bang? Separuhnya aja. Sisakan semua aja Bang, sisakan semua. Ini kan ranting nih, ini ranting cabang ya. Cabang kita potong, jebret. Nanti yang dibuang itu ujungnya saja. Kita kan pengennya memecahkan bat yang di ujung itu. Hanya ujung saja dibuang. Sisanya disisakan, dibiarkan. Ya seperti itu. Nanti kapan-kapan saya bikinin konten teman-teman, karena pas posisinya yang kemarin saya pangkas itu anggur-anggur tua semua ya. Kalau anggur tua itu memang saya gundulin ya. Belum ada anggur yang muda. Kalau ada yang anggur muda itu saya gunakan. Sebenarnya di video lama sudah saya bahas ya. Untuk kali ini anggur mudanya tidak ada. Jadi pemangkasannya saya gunakan pembuangan daun. Disisakan abangku, disisakan, hanya dibuang ujungnya saja. Dibuang ujungnya saja. Mana anggurnya? Ya buat teman-teman yang ingin bercocok tanam dan menanam tanaman anggur ya, di sini saya sediakan pupuk-pupuk, ada pupuk pertumbuhan, pupuk pembuahan, dan pupuk pembesar dan pemanis buah. Seandainya teman-teman mengalami masalah pertumbuhan, silakan gunakan pupuk etalase 1 ya. Etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan ya, pupuknya sudah diracik, jadi teman-teman tinggal pakai saja untuk mempermudah teman-teman dalam berproses menanam tanaman anggur teman-teman. Ya, terima kasih yang sudah CO ya, semoga berkah selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan disuburkan tanamannya. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi pupuk ini keunggulan pupuk pertumbuhan saya, 1, mempercepat pertumbuhan. 2, mempermudah pembungaan. Kenapa? Karena memang racikan ini saya racik khusus ya, Kalau teman-teman cari racikan seperti ini tidak ada teman-teman, tidak ada. Karena ada rahasia tertentu yang tidak saya perlihatkan. Plok. Oh. Ya, buat teman-teman apa itu nah?
Kalau ruas batang anggur pendek, cara mengatasinya gimana? Kalau ruas batangnya ruas itu kan kesuburan, berarti tanamannya kurang subur. Ya, kalau teman-teman jaraknya kalau sudah pendek ya pendek aja. Jadi kita berharap pada pertumbuhan yang baru. Ya, jadi kalau teman-teman dari awal itu ruasnya sudah pendek-pendek itu udah bisa panjang teman-teman. Ya, nggak sudah panjang, dia sudah mentok segitu. Paling pertumbuhan hanya sedikit saja. Kalau teman-teman berharap pertumbuhannya baru bagus, itu nanti di ujungnya. Maka gunakan pupuk pertumbuhan saya etalase 1. Gunakan pupuk pertumbuhan etalase 1, insya Allah ya. Insya Allah nanti pertumbuhannya bagus ya. Pupuk pertumbuhan etalase 1. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Satu paket isinya 4. Satu paket isinya 4, ambil satu picis dilarutkan dengan air 8 liter. Ya, lakukan pemupukan seminggu sekali. Ya, buat teman-teman biar tanamannya subur, tersiernya bagus, percabangannya bagus, ruasnya juga bagus. Ya, pokoknya buat teman-teman tujuannya untuk mempermudah supaya teman-teman itu ketika mempraktekkan itu lebih gampang. Ya, kalau nanti teman-teman ngeracik sendiri hasilnya tidak sama. Hasilnya tidak sama apa yang saya omongkan teman-teman. Ya, kalau udah dilarutkan ke air, apa bisa disimpan lagi apa langsung dihabiskan? Kalau sudah dilarutkan ke air, seandainya masih tersisa itu disimpan, tidak apa-apa, nanti besoknya dipakai lagi. Ya, jadi ketika kita menyiram itu di tanah beda ya teman-teman, antara pemupukan di tanah sama pemupukan di di pot. Kalau di pot itu teman-teman boleh digunakan dengan cara bertahap. Seandainya pupuk pertumbuhan nih, baru pertumbuhan nih 10 liter nih, 10 liter bisa digunakan secara bertahap. Hari ini 2 liter, besok 2 liter, besok 2 liter, besok 2 liter, aman teman-teman, daripada nanti dibuang secara brutal. Seandainya kita ingin memupuk yang di pot itu 50 liter, terus 8 liter dikocorkan semua, secara otomatis kan kebuang tuh, sayang pupuknya ya. Jadi gunakan secara bertahap. Dan pupuk kalau sudah ada sisa itu ditutup dengan rapat, besok digunakan lagi. Jadi buat teman-teman, kenapa sih tanaman anggur kita kalau ditanam di lahan terbuka kok sering terserang jamur dan lain sebagainya? Karena pengaruh air hujan teman-teman. Air hujan ini keasamannya sangat tinggi, kelembapannya sangat tinggi, beresiko untuk mendatangkan jamur. Makanya kita harus melakukan penyemprotan fungisida secara teratur untuk menghindari supaya daun anggur kita tidak terserang jamur. Kalau di tanah disiram berapa liter? Nah, kalau di tanah semua disiramkan. Ya, satu picis dilarutkan dengan air 8 liter, disiramkan. Kapan kita memupuknya lagi? 1 minggu kemudian. Nah, 1 minggu kemudian, seandainya ini hari Rabu nih. Hari Rabu kita cairkan satu picis nih. Kita cairkan satu picis seperti ini, dilarutkan dengan air, kita siramkan. Terus minggu berikutnya, hari Rabu berikutnya, ambil satu picis lagi, dilarutkan dengan air, disiramkan. Seperti itu. Jadi kalau di tanah lebih mudah teman-teman. Kalau di pot memang agak apa ya, perlu perlakuan khusus, perlu perawatan khusus. Makanya saya rekomendasikan untuk teman-teman yang punya lahan, alangkah bagusnya nanam di tanah. Bang Al, kalau buah kedua apa di cabang yang sama? Keluar bunga lagi apa di cabang lain? Nah, ketika kita ingin membuahkan pembuahan yang kedua, teman-teman itu nggak usah jauh dari tandan buah yang kemarin. Ini kan tersier nih, tersier, seret. Terus kemarin dipangkas keluar bunga, terus tumbuh lagi. Nah, kita pembuahan selanjutnya itu di atas, yaitu di atas tandan bunga, di atas tandan buah. Itu kalau teman-teman mau membuahkan secara langsung. Tetapi kalau teman-teman mau melakukan fondation pruning atau pembentukan tersier baru dilakukan pemangkasan pendek 2 mata tunas. Monggo silakan yang mau bertanya-tanya. Halo Mi. Iki bener-bener ora sih? Iki bener-bener ora sih?
Lanjutannya perlu dipupuk apa, Bang? Apa mau? Sing mau apa namanya? Sing Singapura. keluar bunga jadi. Yang keluar bunga ya, kalau sudah keluar bunga teman-teman gunakan pupuk etalase 3. Sematno pupuk etalase 3. Berarti paling enggak sering nyematno is. Kalau mau pembuahan bertingkat terus pupuknya gimana? Pupuknya tetap gunakan pupuk etalase 3. Pupuk etalase 3 dengan pengocoran yaitu 1 picis 5 liter. Ya, gunakan pupuk etalase 3. 1 picis 5 liter. Kapan kita ya? Kapan kita melakukan pemupukan ya teman-teman? Kapan kita melakukan pembuahan secara bertingkat atau bersusun? Maaf Bang, kepencet. Ya, kapan bersusun yaitu teman-teman di situ kan sudah mulai berbentuk buah nih, dari bunga sudah berbentuk buah. Buahnya sudah mulai agak gede lah ya. Udah gede dari sebesar kacang kedelai lah. Nah, teman-teman itu dilakukan pemangkasan sekitar 4 mata bat. 4 mata bat. Insya Allah nanti bawa bunga lagi. Tetapi ya harus ada perhitungan teman-teman. Perhitungannya gimana? Kalau tanaman anggurnya subur, kalau tanaman anggurnya tidak subur ya susah. Jadi patokannya di kesuburan. Mutiara Printer Leste ada kan. aku tidak pernah menggunakan ini abang, jadi aku tidak bisa banyak komentar ya. Aku tidak pernah menggunakan ini, dicoba aja ya. Yang penting intinya teman-teman ketika ingin membuahkan tanaman anggur yaitu tinggi unsur kaliumnya, dan jangan lupa kalsiumnya harus ada, fosfatnya harus ada. Dan di sini saya rekomendasikan untuk pupuk pembuahan yang sudah biasa saya pakai yaitu etalase 2. Sudah pupuk sudah saya racik seperti ini ya. Jadi setiap racikan ada 4. Satu paket ada 4. Satu paket ada 4 racikan. Nah, seperti ini. Ya, jadi teman-teman di rumah tinggal pakai, sudah saya racikkan. Ya, dari berbahan di foto KNO3 putih, MKP dan boron. Ya, jadi teman-teman tinggal dilarutkan. Dengan air berapa pelarutan pupuknya? Yaitu dengan air 7 liter. Dengan air 7 liter. Buahnya perlu dicelup pupuk apa, Bang, biar aman dari hama? Jadi kalau teman-teman buah kepengen aman, tidak terserang jamur atau terserang hama, lakukan penyemprotan. Ya buat teman-teman, etalase 1 pupuk pertumbuhan, etalase 2 pupuk pembuahan, etalase 3 adalah pupuk pemanis dan pembesar buah teman-teman. Dan ini diberikan masing-masing tergantung tanamannya ya. Ya buat teman-teman jangan sampai salah paham. Ketika tanaman itu baru masa pertumbuhan, gunakan pupuk etalase 1. Ya, kalau masa pertumbuhan gunakan pupuk etalase 1. Kalau masalah pembuahan gunakan pupuk etalase 2. Ya, jadi disesuaikan teman-teman.